paling ringannya siksa Allah bagi orang alim yang nggak mengamalkan ilmunya, yang mengkhianati Allah dan Rasulnya adalah dicabutnya dalam hatinya ladzat ibadah. Orang kalau sudah nggak ada nikmatnya ibadah percuma. Orang yang ibadahnya tidak nikmat itu ya kebiasaan orang ibadahnya tidak nikmat itu adalah orang yang dalam hatinya ada sifat hasad, hikid, kibir, riya, sum'ah. Ala amradul qulub takunu sababan li an tuslab ladzatul ibadah. Waruwiya anhu, dan diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau berkata, inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan. Sesungguhnya Allah punya malaikat khusus yang tugasnya adalah mengintai orang yang berkata ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya. Maka barang siapa yang berkata 3 kali ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, baca 3 kali ini, qala lahul malak, malaikat berkata kepada orang yang berkata tersebut, inna arhamar rahimin qad aqbala alaik, woi, sesungguhnya zat yang paling kasih dan sayang, ya, yang paling rahmat dari semua yang rahmat, lagi fokus denganmu, iqbal, ya, menunggu apa yang kau mau. Fasal, minta. Makanya sebelum doa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya. Kan sunnahnya memang setiap mau doa itu dimulai dengan pujian. Kayak Rasulullah ketika minta syafaat di yaumil qiyamah nanti, ya, dalam riwayat Rasulullah sujud, setelah sujud ya, wa ata bi afdhalil mahamid wa ashmal wa akmal, paling sempurnanya pujian, dipuji dulu Allah sampai Allah mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa qul yusma' li qaulika washfa' tushaffa'. Setelah afdhalul mahamid, ya, memang ahli muji Allah ini Rasulullah. Makanya dalam riwayat ketika para nabi nanti mereka semuanya ada di belakang barisan Rasulullah, yang di depan Rasulullah, waliwaul hamd biyadi, bendera pujian ada di tanganku. Maka ini qaidul anbiya wal mursalin, pemimpin nabi dan rasul nanti menuju Allah. Harus pintar muji sama Allah, ya. Maka itu wa ikhtalafal ulama fi afdhalil mahamid, dan riwayat yang banyak yang mengatakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itulah yang dipilih Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi untuk kitabnya Risalatul Jami'ah, ya, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan afdhal mahamid. Wa ada riwayat yang lain, ya, ini disebut ya arhamar rahimin. Maka itu, ya, kita doa sama Allah, kita puji dulu Allah. Wa di antaranya ya arhamar rahimin. Agaklah, alhamdulillah dapat ilmu dari Habib Attas. Berarti doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hasanatud dunya itu apa? Ya, kita tahu, kita dalam doa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku di dunia hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat nanti minta kebaikan juga. Wa qina adzabannar. Ulama sepakat hasanah akhirat itu jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah, hasanatul akhirah ini jannah. Karena selanjutnya wa qina adzabannar.
Aksul nar al jannah. Cuman yang beda pendapat ulama adalah hasanatud dunia. Wah, riwayat banyak banget. Dalam tafsir Thabari itu nanti baca. Ada yang mengatakan hasanatud dunia al-mal, fulus. Ya. Jadi hasanatud dunia itu uang, mal, harta. Ada yang mengatakan ini yang banyak juga, Rabbana atina fid dunya hasanah, ay fid dunya al-afiyah, wa yang paling mulia di muka bumi ini seperti al-yakin wal afiyah. Yakin sama Allah dan afiyah. Apa makna afiyah? Afiyah itu jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari segala, jauh dari masalah. Ya. Ada yang mengatakan afiyah. Tadi pertama apa? Al-mal. Kemudian afiyah. Ada lagi yang mengatakan seperti Sayyid Ibnu Musayyib mengatakan hasanatud dunya al-mar'atu sholihah. Istri yang solehah. Ya, karena ditafsirkannya dengan mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Berarti hasanatud dunya. Makanya ma ajazana Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani, buat orang yang kepingin untuk cepat jodohnya, laki-laki maupun perempuan kepingin cepat jodoh dan jodohnya soleh atau solehah, di antaranya beliau mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, diulang 7 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah 7 kali, baru yang ke-7 wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang 7 kali karena fokus untuk hasanatud dunya, yaitu pasangan yang baik. Ya, itu perkataannya Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Wa Imam Hasan al-Basri dan baqiyatu tabi'in, ya, atau banyak ulama yang mengatakan hasanatud dunya al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Wa fi riwayah ilmu. Wa fi riwayah ibadah. Jadi kalau minta sama Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan dunia, terus ke ente dikasih jalan nuntut ilmu, dikasih jalan untuk ibadah, sholat jamaah, mau hadir majelis taklim, maulid dan lain-lain, ini berarti permintaan kalian dikabulkan sama Allah. Ya ini hasanatud dunia. Hasanatud dunia itu kalau dibilang harta, ayafna. Apa kebaikan sesuatu yang kemudian hilang? Kebaikan itu yang nggak hilang. Ilmu, manfaat, ibadah, zat, bekal akhirat. Ini baru yang namanya hasanatud dunia. Jangan sesuatu yang akan sirna, bakal kita tinggalkan. Tapi kalau ilmu wal ibadah nemeni kita sampai kubur, sampai akhirat. Ya. Maka daripada itu kita minta sama Allah hasanatud dunia wa hasanatul akhirah. Dikasih ilmu yang manfaat, dikasih ibadah. Makna ibadah. Apa ketika kita itu sholat berarti hasanatun? Dalam perkataan sebagian sholihin, ilm wal ibadah ay ilmin nafi' wal ladzatil ibadah. Ya, ilmu yang manfaat dan ibadah, terus nikmat ibadahnya ini. Nah, ibadah tok tidak nikmat kan percuma. Ibadah itu kenikmatan, ya, lezatnya ibadah. Karena sebagaimana dalam riwayat, kalau orang itu ya apa namanya diuji oleh Allah, ya, sebagaimana ada kalau riwayat banyak seperti ulama yang menjadikan ilmunya cari dunia, cari kedudukan, ya. Maka di sebagian mana di kitab Tanbihul Mughtarin, ahwan ma sona Allah, ya, paling ringannya siksa Allah bagi orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya, yang mengkhianati Allah dan Rasulnya, adalah dicabutnya dalam hatinya ladzat ibadah.
Orang kalau sudah tidak ada nikmatnya ibadah percuma hadir. Ya. Orang yang ibadahnya tidak nikmat itu ya kebiasaan. Orang ibadahnya tidak nikmat itu adalah orang yang dalam hatinya ada sifat hasad, hikid, kibir, riya, sum'ah. Ada amradul qulub takunu sababan li antus selab ladzatul ibadah. Ini minta sama Allah hati itu bersih supaya ibadah itu enak. Ya. Jangan memusuhi siapapun, apalagi yang ente musuhi adalah wali Allah. Ya. Karena tidak ada dosa yang besar yang sampai ancamannya harb, itu dua. Pertama riba, nas Quran. Yang kedua hadis sahih, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adali, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Oh, wali-walinya Allah dicaci, walinya Allah dihina. Ya. Sekarang zaman fitnah. Orang jari lisan, tidak bisa jaga mulut, tidak bisa jaga tulisan, ya, menghina aulia al-kubar seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Abul Abbas Al-Mursi, Sayyidina Ali Al-Khawas, Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, ya, wa baqiyati al-aulia. Yaitu orang kalau sudah berani sama mereka, hina mereka, itu hukumannya adzantuhu ay a'lamtuhu bil harb, perang sama Allah. Siapa yang perang sama Allah? Nanti perang sama teman yang tidak kuat, perang sama orang preman yang tidak kuat, punya senjata. Kif biharbin min Allah, punya kekuatan nanti. Ya. Maka itu bersihkan ini hati agar nikmat ibadah itu nikmat. Ya. Walaupun jangan dengki, jangan iri, jangan benci kepada orang yang asa'a ilaik, berbuat buruk, memfitnahmu, biarkan aja. Ya. Biarin aja. Dia dengan memusuhi kita, mencaci kita, sudah tersiksa hatinya. Hikidnya, hasadnya itu sudah azab. Ya. Wa nahnu fi rawhin wa raha wa huburin wa istiraha. Nikmatil Islam a'la nikmatin halat disaha. Ya. Maka itu ya, kita meminta kepada Allah ilmu yang manfaat dan lezatnya ibadah. Itu hasanatud dunia, hakikat hasanatud dunia. Wallahu a'lam bi as-shawab. Bismillah.